Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wai Dedang Dien. Masih bersama saya, Mbah Roto, dengan mengulas kembali uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang semula engkau menghadapinya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Dan sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Quran Al-Baqarah ayat 143. Nah, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, kiblat itu ada kiblat jasmani dan juga ada kiblat ruhani. Sedangkan kita manusia hidup di alam dunia. Alam dunia ini adalah alam yang dipakai oleh badan kasar jasmani. Sedangkan alam akhirat adalah alam yang dipakai oleh ruh kita. Nah, ketika pada diri kita manusia masih dalam keadaan hidup, artinya ada jasmani dan ada ruhani. Jasmani ini melewati alam dunia, sedangkan ruhani ini melewati alam akhirat. Nah, artinya jasmani berjalan di alam dunia, sedangkan ruhani berjalan di alam akhirat. Makanya Nabi pernah menyampaikan bahwasanya antara alam dunia ini bagaikan dua jari yang sejajar, artinya berjalan bersamaan. Alam akhirat itu alam paralel, alam multiverse. Nah, jadi ketika orang beribadah menuju Allah Ta'ala, sedangkan kita tahu Allah Ta'ala itu dia ada di ujung langit akhirat tertinggi, Malik Yaumiddin, Ars. Dia maha metafisika, maha akhirat, maha ruhani, undefinisi, undeskripsi, unlimited, infinity, mutlak. Dan dia Allah yang ada di ujung langit akhirat tertinggi, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlintas oleh bayangan makhluk. Jadi sedikit saja kita membayangkan tentang Tuhan, apapun, cahaya, alam semesta, Ka'bah, Mekah dan sebagainya, pasti itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Lantas bagaimanakah cara dalam kita beribadah, sedangkan beribadah itu memiliki arah kiblat. Nah, sedangkan arah kiblat kita mestinya wajib hanya ke Allah Ta'ala, bukan ke selain Allah Ta'ala. Arah menghadap kiblat kita dalam beribadah, siapa saja, apapun umatnya, apapun agamanya, pastikan hanya kepada Tuhan arah kiblatnya. Nah,
ada kiblat jasmani dan ada kiblat rohani. Kiblat jasmani tentunya di alam badan kasar, di alam dunia, alam fisika, yang ini dipengaruhi oleh ruang dan waktu, existing zaman. Jadi kiblat di alam dunia ini adalah baharu, yang dulunya pasti setiap rasul itu memiliki tempat suci atau tempat yang disucikan secara jasmani. Inilah adalah sebagai simbol, karena bukan Tuhan. Artinya dulu ada suatu agama yang ketika beribadah itu mesti berhadapan dengan sebuah patung. Padahal umat pada saat itu dia meyakini dia itu tidak sedang menyembah patung, tetapi dia menyembah leluhur yang ada di baliknya patung atau Tuhan yang ada di balik patung. Karena apa? Dia meyakini bahwa di baliknya yang disembah itu artinya ada ketutuhan. Begitulah seterusnya sampai dengan zaman kita ini. Jadi kiblat secara jasmani ini adalah kiblat secara simbolis. Nah, kiblat secara jasmani yang berupa simbol itu bisa berupa salib, punden, candi, dan Ka'bah. Ini semua adalah simbol di alam dunia di dalam beribadah. Simbol saja. Jadi bukan kita menyembah Allah di dalam, maaf ya, misalnya kita menghadap Ka'bah itu, di dalam itu tidak ada Tuhan, tidak ada Allah, karena Allah tidak bertempat. Jadi mesti hati-hati, mesti tahu. Jangan sampai ketika kita sedang ziarah ke depan Makkah, misalkan saja, kemudian dengan penuh kekhidmatan seakan-akan abadi di dalamnya, seakan-akan, atau malah kadang ada yang kebablasan dalam menyembah-nyembah Ka'bah tersebut. Padahal di sana yang kita sembah adalah Allah Ta'ala itu sendiri, dan Allah berada dalam Ka'bah itu hanya simbol saja, sebagaimana umat-umat yang lainnya menyembah salib atau menyembah patung Yesus atau menyembah punden atau menyembah apapun, itu hanya sebagai simbol jasmani saja di alam dunia. Jadi kiblat di alam dunia ini adalah sebagai simbol suatu agama. Jadi suatu kepercayaan. Misalkan saja dahulu itu pada zaman Nabi Muhammad, Ka'bah itu masih dipenuhi dengan berhala. Yang zaman itu pula kepercayaan masih politeisme, artinya menyembah banyak berhala. Jadi kalau dahulu di zamannya Nabi Ibrahim itu hanya Lata, Uzza, Manat, tetapi pada saat zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul, umat Quraisy ini menyembah lebih dari itu. Makanya banyak berhala. Ada kurang lebih 300 berhala yang disembahnya dengan nama yang berbeda-beda. Itu zaman dulu itu. Kemudian seiring dengan waktu, beliau junjungan kita Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke wilayah daerah yang disebut itu Masjidil Aqsa. Di situ pun, di Masjid Aqsa pada zaman itu, sama-sama waktu zaman itu pun belum berupa masjid. Itu masih berupa gereja atau tempat peribadatan orang Nasrani yang sebenarnya itu kaum masa Romawi. Jadi itu pun belum berupa seperti Masjid Aqsa seperti sekarang. Nah, ini artinya ada perpindahan kiblat secara jasmani. Makanya di Islam pun tempat suci yang pertama adalah Masjidil Aqsa. Kemudian dulunya kiblat itu di Masjidil Aqsa, kemudian dipindahkan ke Mekah. Ada apa kok kita pindah-pindah? Nah, inilah bahwasanya bahwa semua
arah kiblat di alam dunia ini hanyalah sebatas simbolis saja. Jadi secara syariat itu adalah simbolis. Sedangkan jika kita misalkan saja dalam beribadah sholat menghadap ke Ka'bah atau Mekah, kita menggembah Tuhan, kenapa harus ke Mekah? Nah ini kan hakikat, secara hakikat. Makanya dalam berilmu, dalam beribadah itu mesti menyelesaikan ilmu hakikat agar kita tidak terjebak di dalam laku syirik. Nah, dahulu kiblat itu berpindah-pindah sesuai dengan tempat kesucian para nabi dan para rasul pada saat diturunkan di alam dunia dengan existing zamannya masing-masing sampai dengan di Nabi Muhammad. Kemudian yang satu lagi adalah tentang kiblat rohani. Sedangkan kiblat jasmani itu kiblat alam dunia itu sifatnya baru karena dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Makanya tadi berpindah-pindah dari tempat kiblatnya, tempat suci waktu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Padahal para rasul, para nabi ini diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi di alam dunia ini menjadi terpisah-pisah karena baru dipengaruhi oleh ruang dan waktu existing zamannya rasul masing-masing. Sedangkan kiblat rohani tentunya dari dulu hingga sekarang itu tidak pernah berubah. Arah menghadap kita di dalam beribadah atau menyembah kehadirat Tuhan. Nah, sebagaimana kita ketahui, Allah Ta'ala selalu menghampiri alamnya manusia memakai seorang utusan atau rasul pada setiap zamannya dari dulu hingga sekarang. Di baliknya seorang rasul ini membawa nur yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Nurun ala nur yadilahu li nurihi mayasa. Allah Ta'ala menghampiri alamnya manusia selalu memakai nurnya, dan nur ini menempati wadah seorang manusia yang dikehendakinya. Nur inilah yang menempati seorang utusan di alam dunia ini. Ibaratnya di balik manusia ini ada nur, yang nur ini bersumber daripada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala di ujung akhir tertinggi itu tidak mungkin bisa kita jangkau karena dia mutlak, karena dia maha mutlak, maha rahasia, dan tidak pula bisa dijangkau dengan akal panca indera. Tetapi memasuki alam dunia berupa nur itu menempati wadah seorang manusia. Maka seorang manusia ini di balik manusia ini ada nur yang ujung satunya ada pada dirinya dan ujung satunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arah kiblat secara rohani dari dulu hingga kapanpun selalu kepada seorang utusan di zamannya masing-masing. Nah, ketika kita di akhir zaman, maka kiblat seluruh umat manusia adalah kiblatnya kepada seorang utusannya di zaman kita sendiri, bukan zaman masa lalu. Karena setiap zaman itu ada nur yang diwariskan secara estafet ke bawah sampai dengan akhir zaman ini. Dengan begitu, nur ini ada di baliknya seorang manusia pembawanya. Nur inilah yang disebut dengan wasilah. Nur inilah disebut dengan nur ala nur yadilahu li nurihi mayasa. Maka arah kiblat manusia dalam beribadah menuju Allah Ta'ala di alam dunia itu secara rohani adalah menghadapnya ke manusia pembawa nurnya, yaitu utusannya, kekasihnya. Dialah wujud nur di alam dunia, wujudnya Tuhan di alam dunia. Tetapi dia bukan Tuhan. Tapi di balik manusia ini ada nur yang bersumber daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Allah Ta'ala mengambil alamnya manusia memakai nur, dan nur ini ada pada manusia yang membawanya, yaitu utusannya. Wujudnya nur di alam dunia menjadi wujud pembawanya. Wujudnya toh, tapi bukan nurnya. Jadi wujud manusianya dan nur dan
sumber daripada itu adalah 3 entitas yang berbeda. Jadi jangan sampai salah paham. Ibarat kita mau mendengarkan siaran radio, misalkan top FM yang ada di frekuensi FM gelombangnya 100, maka mesti kita cari di radio itu adalah gelombangnya 100, frekuensinya pun FM. Jika kita cari di gelombang 100 kemudian di frekuensi FM, maka suara top FM itu akan keluar di radio kita. Tetapi jika kita salah dalam mencari gelombang, apalagi menempatkan frekuensinya, maka sampai kapanpun top FM tidak akan bisa terdengar di radio kita. Begitu juga dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala, yang kita cari di dunia adalah sang pembawa wasilah, sang pembawa wasilah ini yang disebut dengan channel. Yang dibalik channel itu adalah frekuensi dan gelombang. Frekuensinya adalah dimensi alam akhirat, gelombangnya adalah gelombang mutlak. Jadi ada seorang manusia yang dia adalah guru rohani, frekuensi dimensi alam akhirat, yang menempati wadah seorang manusia menjadi badan kasar. Artinya di dalam dunia ada channel. Channel ini sang pembawa wasilah, channel. Nah, di balik channel ini ada frekuensi dan gelombang, dimensi alam akhirat dan gelombangnya gelombang mutlak. Jadi seorang manusia ini membawa frekuensi dan gelombang yang turun daripada sisi Allah Ta'ala. Jadi dalam arah kita beribadah secara rohani bagi seluruh umat manusia, tentunya kepada seorang rasul utusannya di zamannya sendiri, bukan di zaman masa lampau atau masa lalu. Karena untuk bisa beribadah itu di zaman kita sendiri. Nah, kemudian seorang rasul ini pastinya akan menyampaikan bagaimana cara teknik beribadah ataupun mengenalkan akan Tuhannya melalui sang pembawa wasilah yang membawakan channel atau frekuensi dan gelombangnya. Nurun ala nur yahdilahu nurim mayasa, itulah frekuensinya dan gelombangnya. Artinya setiap umat, setiap zaman itu pastinya memiliki rasul, dan rasul inilah sebagai kita secara rohaniah. Secara jasmani itu sebagai simbol. Misalkan saja kita hidup tengah-tengah orang Hindu, tentunya orang Hindu ini sudah memiliki simbol di agama kepercayaan Hindunya. Akan tetapi secara rohaninya pastinya umat Hindu ini harusnya bisa bertemu dengan sang pembawa wasilahnya. Dan sang pembawa wasilah ini masih ada di zamannya sendiri, bukan di zamannya masa lalu. Jika beragama Hindu di zaman ini, maka carilah sang pembawa wasilah di zaman ini. Jika Nasrani di zaman ini, maka carilah sang pembawa wasilah di zaman ini. Jika Buddha di zaman ini, maka carilah sang pembawa wasilah di zaman ini. Begitu juga dengan Islam. Jika Islam di zaman ini, carilah sang pembawa wasilah di zaman ini. Kan sang pembawa wasilah ini sebagai koordinat, channel, frekuensi, dan gelombang yang ujungnya sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ini sebagai channel, frekuensi, dan gelombang. Memang sangat berat perpindahan ini. Kan di Al-Quran sudah disampaikan. Dan ini Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, dan kami tidak menjadikan kiblat yang semula. Allah Ta'ala mengatakan dirinya kami. Kami itu siapa? Kami itu kan banyak, jamak. Kami itu adalah antara Allah dan Rasulnya. Itu adalah kami. Ada pula di Al-Quran mengatakan dirinya aku. Tetapi di Al-Quran ada beberapa yang menyampaikan Allah Ta'ala mengatakan dirinya adalah kami. Kami adalah antara Allah dan utusannya.
dan kami tidak menjadikan kiblat yang semula engkau menghadapnya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul di zamanmu dan siapa yang berbalik ke belakang. Nah, dan sungguh pembinaan kita itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, yang telah terpimpin oleh seorang utusan dan dalam bimbingan. Dan begitu, carilah sang pembawa wasilah di zaman kita sendiri. Yang ini adalah channel dan frekuensi alamat Tuhan yang ada di alam dunia. Inilah kiblat secara rohani. Nabi mengatakan syariat saja fasik, hakikat saja pun sindik. Sedangkan mengenal akan Allah Ta'ala adalah syariat dan hakikat. Untuk itu, naikkan keilmuan dari syariat ke hakikat. Nah, untuk mendapatkan ilmu hakikat itu pasti wajib jalannya melalui ilmu tarekat. Nah, agama adalah awal bermula kita mengenal Allah Ta'ala atau makrifat. Runtuhnya agama itu yang awalnya makrifat menjadi sekedar syariat saja. Nah, ketika seluruh umat manusia turun ke syariat semua, maka untuk menaikkan ke makrifat kembali mengenal Allah Ta'ala, jalannya mesti melalui ilmu hakikat. Jadi seluruh umat manusia ini yang telah bersyariat untuk menggandeng ilmu hakikat yang vertikal, baru muncul ma'rifatullah, mengenalkan Tuhannya. Hanya saja untuk mendapatkan ilmu hakikat ini pasti wajib melalui ilmu tarekatullah. Nah, jadi seorang rasul itu pasti akan menunjukkan jalannya untuk menuju Allah Ta'ala, mengenalkan akan Tuhannya, membawa ilmu tarekat atau metodologi yang disertai rukun dan syaratnya. Karena ilmu hakikat itu jalannya cuma lewat satu, yaitu ilmu tarekat, yang kami sebut adalah metodologi beserta rukun dan syaratnya. Demikian yang kami sampaikan pada kali ini. Sungguh perbedaan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ini tentang praktek metodologi coding tarekat Naqsabandiyah Politik Nusantara. Salam kebahagiaan dan kebahagiaan, salam kerukunan dan beragama, salam taklim marifat, ilai anda maksudi warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.